kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 28 Mei 2024, tertulis pada Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya Pendeta Nengsi Stepina Boru Purba yang akan memberikan firman Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita berbeban berat, jika kita sedang letih lesu, Tuhan sedang mengajak kamu sekalian datang kepadanya. Ajakan Tuhan Yesus Kristus bukanlah ajakan sembarangan. Dia memberikan kepada kita jaminan untuk mendapat kelegaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita yang sedang berbeban, menyapa kita yang sedang dalam pergumulan hidup. Siapakah yang sedang berbeban? Siapakah yang sedang dalam pergumulan hidup? Siapakah yang saat ini letih lesu? Tidak hanya orang miskin, tidak hanya orang lemah, tidak hanya yang mendapat segudang yang namanya pergumulan, tetapi orang kaya sekalipun, orang yang memiliki kekuatan sekalipun, orang yang memiliki jabatan sekalipun, tentu pernah mengalami yang namanya letih lesu, bahkan berbeban berat. Ada juga orang yang habis bekerja, dia akan memiliki yang namanya beban berat, bahkan sampai letih dan lesu ketika dia mengerjakan tugasnya. Tidak hanya yang bekerja di kantor, bahkan ibu rumah tangga sekalipun tentu mengalami yang namanya pergumulan, letih, lesu, dan berbeban berat. Walaupun kita lihat hanya mengerjakan itu saja, tapi dia memiliki yang namanya beban, bahkan sampai letih, lesu. Baik itu bapak, baik itu ibu, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, tentu mengalami yang namanya beban dalam kehidupannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, itu adalah beban biasa. Itu adalah beban yang semua orang tanggung dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan mau mengajak kita, orang yang sedang berbeban, orang yang sedang dalam memikul kuk yang Tuhan pasang kepadanya. Dia katakan, marilah kepadaku. Semua kamu yang bekerja, semua kamu yang sedang berbeban, semua kamu yang harus menanggung jawab apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Pelayanan kepada Tuhan tidak hanya sebagai hamba Tuhan yang berada di altar Tuhan, tetapi semua orang yang bekerja dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Entah itu bekerja di pasar, bekerja di ladang, bekerja di perkantoran, ataupun di rumah tangga, adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab sebagai orang Kristen. Sesungguhnya harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Apakah kuk itu? Yaitu berani mengambil resiko untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berani mengambil resiko untuk berjalan di jalan yang benar, untuk berjalan di jalan yang jujur, yang Tuhan katakan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Untuk orang-orang yang mau memberi pertolongan kepada siapapun yang sedang meminta pertolongan. Mungkin kita yang diberikan sumber rezeki,
mungkin kita diberikan sesuatu dari Tuhan, baik itu harta, kekayaan, jabatan, ataupun finansial lainnya yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin Tuhan mau mengatakan, kita adalah sumber dari berkat itu kepada orang lain. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan. Walaupun itu berat, walaupun kadang kita letih lesu karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena tidak sesuai dengan yang kita impikan. Ketika kita menjadi orang-orang yang memikul kuk yang Tuhan pasang. Tapi Tuhan mau katakan, ketika kita berbeban berat, ketika kita sedang mengalami yang namanya rintangan, ketika kita yang mengalami pergumulan, Tuhan mau mengajak kita karena ada jaminan, yaitu juru selamat yang akan memberikan kepada kita kelegaan. Karena dialah sumber kelegaan, dialah sumber dari segala-galanya, dialah air yang mengalir senantiasa, yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya. Amin.